Halo semua, selamat datang kembali di channel Movie Trailer Reaction. Kali ini kita akan membahas film yang pastinya tidak akan kalian lewatkan, yaitu Deadpool dan Wolverine. Ada fakta menarik apa saja di film ini? Untuk itu, tanpa banyak basa-basi, kita caw saja langsung lihat review filmnya. Sebelum mulai ke pembahasan, saya akan ceritakan dulu secara singkat tentang film ini. Seperti yang sudah kalian tonton, film Deadpool dan Wolverine ini menceritakan tentang Wade Wilson atau si Deadpool yang ingin kembali menjalani hidup yang normal. Dia merasa bosan dan merasa gagal dalam menjalani hidupnya sebagai Deadpool. Kegagalan kisah cintanya lah yang menjadi faktor utama Wade Wilson mengambil keputusan ini. Tapi tak lama setelah itu, hidupnya kembali berubah setelah pasukan TVA, Time Variant Authority, atau sebuah organisasi yang mengawasi garis waktu dari semua semesta, menangkap Wade Wilson ketika dia merayakan ulang tahun bersama para sahabatnya. Wade kemudian dibawa ke markas TVA dan bertemu dengan bos TVA yang bernama Mr. Paradox. Kemudian si Mr. Paradox ini mengungkapkan niatnya yang telah membawa Wade Wilson ke markas TVA. Mr. Paradox ini menawarkan sebuah kesempatan yang besar kepada Wade untuk menjadi salah satu pahlawan super yang bisa lebih hebat dari The Avengers. Tapi dengan syarat, Wade Wilson atau Deadpool harus pindah ke semesta lain, karena semesta yang ditinggali oleh Wade sekarang akan hancur, karena sudah kehilangan Wolverine, yang disebut sebagai makhluk jangkar atau anchor being di semesta Wade ini. Tawaran itu sempat memberi harapan baru bagi Wilson, tetapi ia lebih tidak rela jika kehilangan teman-temannya di semesta Earth 10005. Wade Wilson akhirnya comeback menjadi Deadpool demi sebuah misi lintas semesta yang tak pernah dibayangkan. Menariknya, ketika Wade menyebutkan bahwa dia seorang Marvel Jesus, ini tentunya mengingatkan kita kepada kata-kata yang diucapkan oleh Iron Man ya. I am Marvel Jesus. And I am Iron Man. Sedikit mirip memang, mungkin Ryan Reynolds sengaja memasukkan joke ini untuk mengingatkan kita kepada pengorbanan Iron Man di Avengers Endgame. Singkat cerita, Deadpool pun pergi ke sana kemari mengunjungi semesta lain untuk mencari Wolverine yang bisa diajak kerjasama untuk menyelamatkan semesta yang ditinggalinya. Di salah satu semesta yang dia kunjungi, akhirnya Deadpool berhasil menemui seorang Wolverine yang sedang mabuk dan kemudian membawanya ke markas TVA. Mr. Paradox sangat terkejut, karena Logan atau Wolverine yang dia bawa merupakan Wolverine terburuk, karena dia mempunyai masa lalu yang kelam dan dicap sebagai Wolverine yang gagal di semestanya. Mendengar kata-katanya itu, Wolverine pun marah dan berusaha mencipol si Mr. Paradox. Tapi dengan alat ajaibnya, Mr. Paradox mengirim Deadpool dan Wolverine ke sebuah tempat yang disebut dengan The Void. Di tempat itu, Deadpool adu jotos dengan Wolverine. Pertarungan ini nggak bakal selesai sampai kapanpun ya, karena keduanya mempunyai regenerasi kesembuhan yang tingkat dewa. Sekali terluka, pasti auto sembuh lagi. Kemudian, ada Johnny Storm yang mengganggu pertarungan mereka. Sebagai pengingat ya, sebelum menjadi Captain America, Johnny Evans terlebih dahulu berperan sebagai Johnny Storm, si manusia api di film Fantastic Four, yang ditayangkan pada tahun 2005 lalu. Ketika mereka sedang asik-asiknya mengobrol, tiba-tiba pasukan penjahat yang menguasai tempat itu datang untuk menangkap mereka. Setelah dua pertarungan konyol antara Johnny Storm melawan Pyro dan Wolverine melawan Sabretooth, akhirnya mereka berhasil ditangkap oleh para pasukan penjahat itu dan kemudian dibawa ke markas penjahat untuk menemui bos mereka yang bernama Cassandra Nova. Diceritakan secara singkat bahwa si Cassandra Nova ini ternyata adalah saudara kembar dari Profesor X yang dipisahkan sejak bayi dan dibesarkan di The Void ini. Untuk itu, meskipun dia perempuan tapi kepalanya dibikin botak ya guys. Mungkin maksudnya supaya benar-benar mirip sebagai saudara kembarnya si Profesor X. Markasnya si Cassandra Nova ini terbuat dari jasadnya si Ant-Man yang menjadi raksasa ya guys. Lanjut ke cerita. Karena Deadpool dan Wolverine tidak mau bekerja sama dengan Cassandra, mereka pun dihidangkan sebagai makanan untuk Alioth. Sedikit info,
Elliot ini adalah sebuah makhluk yang berbentuk awan hitam dengan kepala mirip serigala dan kerjaannya adalah melahap semua hal yang ada di The Void. Ketika Elliot datang untuk makan, Deadpool dan Wolverine berhasil menemukan sebuah alat yang bisa terbang. Dengan bantuan alat itu, mereka pun berhasil lolos dari ancaman Elliot dan mereka kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari para sekutu lain yang sedang bersembunyi di perbatasan The Void yang diceritakan oleh Johnny. Setelah perjalanan panjang dan pertarungan antara Deadpool dan Wolverine yang gak ada habisnya, mereka akhirnya tiba di markas para sekutu itu. Mereka adalah Elektra, si pengguna Trisula, kemudian Blade, si pembunuh vampir, terus ada Gambit, si X-Men pengguna kartu remi, dan ada X-23 yang disebut-sebut sebagai anaknya Wolverine. Hal ini karena X-23 ini lahir dari DNA yang diambil dari DNA-nya Logan. Mereka berenam akhirnya menyusun rencana untuk menyerang Cassandra supaya bisa keluar dari The Void. Mereka kemudian mengetahui cara untuk mengalahkan Cassandra Nova, yaitu dengan menggunakan helm yang dipakai oleh si Juggernaut. Keesokan paginya, mereka berangkat dengan sebuah mobil menuju markas Cassandra Nova. Pukpek dengan para penjahat pun gak bisa dihindari. Semua jurus pamungkas pun mereka gunakan dalam pertarungan itu. Singkat cerita, helm Juggernaut berhasil didapatkan oleh X-23 yang kemudian melemparkannya dan diterima oleh Deadpool. Si Deadpool ini kemudian memakaikan helm itu sehingga kekuatan Cassandra pun melemah. Setelah ngobrol kesana kemari, akhirnya Cassandra setuju membantu Deadpool dan Wolverine untuk keluar dari The Void. Dengan menggunakan jurusnya Doctor Strange, Cassandra membuat lingkaran sihir. Deadpool dan Wolverine pun melompat dan berhasil keluar dari The Void. Setelah kembali di semestanya si Deadpool, tiba-tiba mereka diserang oleh varian-variannya Deadpool dari semesta lain. Pertarungan yang gak ada habisnya ini pun terjadi. Tapi berkat bantuan temannya Deadpool yang bernama Peter, pertarungan itu pun berhenti. Karena semua Deadpool itu ternyata menyukai si Peter ini. Tak berselang lama, Cassandra Nova datang mengikuti mereka ke semestanya Deadpool. Karena mengetahui bahwa si Mr. Paradox mempunyai sebuah alat yang bisa menghancurkan semua semesta yang ada. Cassandra pun ingin menguasai alat itu. Dengan kekuatannya, Cassandra berhasil mengendalikan alat itu dan akan segera menghancurkan semua semesta. Tapi Deadpool dan Wolverine gak tinggal diam. Setelah mendapatkan informasi untuk menghentikan alat itu dari Mr. Paradox, mereka pun bergegas pergi untuk menghalangi rencana Cassandra, meskipun nyawa mereka yang menjadi taruhannya. Dengan semangat juang yang tinggi dan berkat kerjasama keduanya, rencana Cassandra pun berhasil digagalkan. Akibatnya Cassandra pun meninggoy, karena efek dari kekuatan alat itu yang menyerang balik Cassandra. Akhir cerita, si biang kerok Mr. Paradox pun ditangkap. Deadpool, Wolverine, X-23, dan teman-teman Deadpool pun kembali bisa hidup dengan tenang di semestanya. The End. Itulah cerita singkat dari film Deadpool dan Wolverine. Ada beberapa fakta menarik dari film ini yang perlu kalian ketahui, yaitu, pertama, film ini adalah film pertama dari Marvel dan Disney yang mempunyai rating R atau khusus penonton umur 18 tahun ke atas untuk penayangannya. Kenapa? Hal ini karena dalam film ini terdapat banyak sekali adegan-adegan kekerasan yang cukup brutal, dan banyaknya kata-kata dan jokes-jokes yang tentunya tidak baik untuk disaksikan oleh penonton usia bocil ya. Kedua, rencana awal Ryan Reynolds dan Sean Levy, si penulis dan produser film, akan memasukkan Mephisto sebagai villain utama film ini, tapi karena Hugh Jackman sudah setuju untuk kembali menjadi Wolverine, akhirnya mereka mengubah villain utamanya menjadi Cassandra Nova, dengan alasan supaya lebih ada keterkaitan emosional dengan Wolverine yang mempunyai hubungan dengan Profesor X di X-Men. Ketiga, diakuisisinya 20th Century Fox Studio oleh Disney menjadi salah satu tema menarik yang ditampilkan di cerita film ini.
Hal ini bisa kita lihat di adegan pertarungan Deadpool dan Wolverine ketika pertama kali tiba di The Void. Di situ diperlihatkan puing-puing dari logo 20th Century Fox. Dan lagi, dengan meninggoynya para superhero yang dulu filmnya digarap oleh Fox, seperti Johnny Storm dari Fantastic Four, kemudian Elektra, Blade, Gambit, dan karakter Marvel lainnya, hal ini ditampilkan untuk menandakan berakhirnya eksistensi dari studio film 20th Century Fox itu. Mungkin untuk kedepannya, film-film dari Marvel Cinematic Universe ini akan selalu bekerja sama dengan studio Disney. Well, itulah review film Deadpool and Wolverine. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian punya informasi lain dari film ini, dan jika kalian punya rekomendasi film yang ingin dibahas, silahkan tuliskan di kolom komentar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka video di channel ini, klik subscribe dan like, dan jangan lupa juga untuk tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.